tempat latihan militer ini yang ada, beko dicurigai. Ini iku aku memanah do militer ado. Ini memang pada zaman Rasulullah memang ini perlu diketahui. Akhlak oke, mudah-mudahan tempat latihan militer ini yang ada, beko dicurigai. Ini iku aku memanah do militer ado. Ini memang pada zaman Rasulullah memang ini perlu diketahui. Yang saya sampaikan ini murni saya baca di ini. Alhamdulillah dalam 2 minggu ini saya dengan istri saya sedang membenahi perpustakaan pribadi. Insya Allah ada 12 rak kitab, ada 4 lemari dan ditambah lagi nanti raknya. Itu jadi rumah mulai dari ruangan tamu, ruang keluarga, sampai tempat sholat, sampai kamar penuh dengan kitab dan buku. Karena merasa bodoh, nah gitu. Makanya perlu tempat pelayanan kesehatan sudah ada di masjid kita, di masjid Jami'ah sudah ada pelayanan kesehatan. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, pengurusnya sengketa, hah? Sudah. Alhamdulillah. Antum min nulis Siling Bawah. Alhamdulillah. Siling Bawah itu suka menyediakan air minum. Alhamdulillah. Ya sudah lama ya. Nah, itu alhamdulillah saya lihat. Saya juga dulu pertama kali saya dibawa ke sana oleh almarhum Ustadz Abdul Ghaffar. Ya, dibawa ke Nurul Hidayah. Ya, sekarang sudah luar biasa. Ya, ada kemajuan. Cuman yang belum dibuka kan 24 jam. Hah? Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kita berbagi nanti ya. Berbagi. Nah, gitu. Banyak gunanya 24 jam kok. Kok ada suami-suami nanda dibukakan pintu rumahnya di serius. Ini memang kejadian. Lalu di nah itu makanya buka 24 jam. Mudah-mudahan sadar. Hah? Lari ke hotel tidak ada. Nah itulah marah saya. Makanya lalu di masaji. Kemudian perdamaian tempat pertemuan sudah insya Allah sediakan yang pertemuan. Makanya kami buat palanta huwa tampe duduk-duduk awa bersama-sama beko tukar pikiran. Uhwah, ada nilai uhwah. Innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin itu bersaudara. Makanya mudah-mudahan ini di masjid-masjid ada ruang pertemuan, tempat menerima para tamu, mudah-mudahan tempat menawan tanah. Koyo pada zaman Nabi yo. Rasanya di Padang Panjang saya nan ditawan. Silakan kepada ketua panitia. Kemudian pusat penerangan agama sudah, pusat dan tempat pengkaderan regenerasi unggul insya Allah, dan lain-lain insya Allah, dan lain-lain insya Allah. Artinya ada brand masing-masing. Nah itu. Fungsi utama ini lihat ada kata-kata di sini nih. Ada kata-kata tasbih di sini. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Disebut namanya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun, dan mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Saya lihat tafsir-tafsir makna tasbih ada 2. Secara teks mengucapkan subhanallah itu tasbih. Tapi secara konteks disimpulkan dengan kata takwa. Nah ini. Makanya nanti akan
masuk ke surah yang ke-9 At-Taubah. Ya, surat At-Taubah. Kemudian fungsi masjid udah, insya Allah ini sudah 5 waktu sudah. Madrasah, lembaga tempat berkumpul para ulama, insya Allah mudah-mudahan ustadz, tokoh-tokoh, cendekiawan, terserah. Ada di musola muhajirin dikumpulkan dengan cara mengundang dan ada acara. Kemudian ada main pingpong di RT 10 tempat Ustadz Kurniawan dulu anggota dewan. Bagus juga itu. Kemudian oke, ini tidak perlu. Nah, ini sudah disampaikan oleh, ini sudah disampaikan. Nah, ini yang dasar takwa ini, dasar takwa ini. Dasar takwa. Ado masaji dibuat untuk memecah belah ado. Bahkan pada zaman Nabi diperintahkan sahabat untuk meruntuhkan dan merobohkan karena didirikan oleh orang munafik. Namanya terkenal dengan Masjid Diror. Nanti bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ya, 106, 107, 108 sampai nah ini. Ini yang ini. Contoh masjid yang dibangun bukan atas dasar takwa adalah bangunan kemunafikin. Nanti bisa jadi rujukan ini. Ini normatif, ini normatif. Membangun masjid sepenuh hati. Kalau setengah hati hasilnya setengah juga. Tengoklah. Ya, setengah juga ini. Makanya meluruskan niat, dalilnya sudah tahu. Kemudian memahami urgensi masjid. Artinya apa? Posisi masjid di tengah masyarakat. Diusahakan di sana ada apa kira-kira yang pas untuk masyarakat sekitar masjid kita. Itu masing-masing tentu beda kulturnya. Itu perlu juga. Saya yakin tidak sama semuanya. Ya, contoh misalnya di Sakariyah itu di balai-balai dalam akan berbeda dengan Nur Taqwa, Mardiyah, Jihad akan berbeda. Tapi saya ada yang menarik itu, siapa yang membuat itu? Ustadz Abdullah. Di Nur Taqwa ini untuk memotivasi, ternyata bukan ustadz yang membuat, tapi itu jadi nasihat bagi ustadz-ustadz dan kita semuanya. Karena kami yang ustadz dan mubalik pun ada dapat kritikan. Buya, batu, aduh kawan Buya ya, kawan ambo bahaya. Aduh kawan Buya, inyo ke masaji kalau mengisi ceramah. Kalau ndak ceramahnya udah aduh ke masaji Buya ya. Ya pokoknya aduh pengurus di Padang Panjang namanya cek kamu model itu. Tapi dari sabu sih. Pokoknya aduh. Itu kan kritik membangun. Makanya saya tertarik dengan di Masjid Nur Taqwa. Jika sendal Anda gitu ya. Jika sendal Anda hilang di masjid, itu adalah ujian ringan. Tetapi jika sendal Anda tidak pernah berada di masjid, itu adalah ujian paling berat. Hebat itu di Nur Taqwa itu. Sampai sekarang masih dipasang di pintu masuk masjid itu. Jadi setiap orang tabaco, iyo. Artinya apakah yang hadir ini pernah hilang sendalnya, teropahnya? Di Mas Haji? Aco atau sering? Hah? Iya. Lalu yo. Berarti ambil ambil yang iya. Nah, secara maknawi yang tersirat sebagai salah satu basis terpenting dalam membangun persepsi. Nah, makanya nanti akan ada sebuah jalinan persaudaraan antara kita termasuk tokoh-tokoh. Ini mensosialisasikan, oke, tidak usah. Ini kerja Bapak. Fisik jangan diragukan. Kalau masalah fisik orang semangat. Makanya Dewan Masjid Indonesia sekarang memotivasi pengurus-pengurus jangan dikatakan haram kalau pengurus mulai dari ketua
wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan lain sebagainya memakai uang infak itu jangan sampai takut. Halal dan boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah diperuntukkan untuk anak yatim, ya, ada kotak janda-janda ada? Enggak, kontak dua apa yang ada? Berarti termasuk janda. Ya kalau janda-janda Islamnya apa? Ba? Oh begitu. Takut aja orang rumah. Oke. Oh begitu. Awak ada takut. Cuma orang rumah nang baga. Luar biasa. Oke, fisik nih ya. Kepemilikan tanah, makanya kemarin disampaikan kalau bisa kita urus kepemilikan tanahnya ini. Ya gitu, mungkin ini PR berat juga nih. Kami kemarin beberapa bulan dalam setahun ini ngurus keberadaan dan tanah, ditelusuri dari mana asal muasal. Karena kami belakangan menjadi pengurus, kemudian tidak mau bangun masjid di atas kuburan. Nah ini yang mungkin berdebat. Yang di Masjid Raya Jihad, Pak Haji Irsad mana ya? Pak Haji Irsad pernah berdebat bacaka gadang, bukan pengurusnya, tetapi antar ustadz antar jamaah. Kenapa? Karena di depan Masjid Raya Jihad ada kuburan. Akhirnya difatwakan ketika itu oleh ustadz yang ceramah, tidak sah sholat di Masjid Raya Jihad. Ternyata fatwa itu merambah ke Masjid Jaminul Huda. Jadi yang dimaksud ya tidak membangun tuh jaleh-jaleh kuburan dibongkar di awal, ada persetujuan dibangun pulau atau sholat di atas kuburan. Nah, itu yang dimaksudnya, yang tidak boleh itu. Kalau di depan masjid itu ada kuburan, kok mau ngecek wah? Sado sampai ke kuburan sebenarnya. Bisa dah awak memastikan waktu gaya-gaya awak orang tua nan saya suak di mana dikuburkan. Nah, itu makanya. Jadi jangan sekaku itu dalam pemahaman. Ada rancangan. Ada memperhatikan skala prioritas dalam membangun. Ini penyakit, mudah-mudahan tidak di Padang Panjang. Adalah di kota, kabupaten di Sumatera Barat, masjid baru sudah dibangun, rancak tago dibongkar balik, diruntuhan kemudian dibangun baru. Kira-kira taibo ndak ati urang nan baimpak sebelumnya. Nah itu masalahnya. Nah itu jadi mungkin dipertimbangkan itu, dipertimbangkan. Masjid Jaminul Huda tuh, ya Allah itu kami centang perenang sebagai mohon maaf dengan tidak menafikan yang sebelumnya, karena kami pun sudah konsultasi, kami ngobrol terus dengan pengurus yang lama Pak Haji Maramis. Ya, diambo data lo di Ustad, macam-macam lah perangai pengurus tab Ustad. Ada juga macam-macam ya pengurus tuh. Adonan pantang kalintehan, ada pengurus yang pantang kalintehan. Di mana? Merasa memiliki apa enggak? Serius? Ya, serius. Serius. Serius lah. Ada merasa memiliki? Iya. Nan membangun inyo? Barang mesin baru banget. Oh, ini informasi baru. Barang Mas Haji sampai dipinjam sementara nak? Bukan pinjam sama. Ya Allah. Pengurus. Iya. Ndak di Padang Panjang kan? Ya pokoknya. Oh kajau koyo. Hah? Iya. Oke. Dulu barang Mas Haji ke rumah ada ya.
Posisi masjid strategis mempunyai manfaat, diusahakan. Kecuali kalau ini berarti ada brand yang lain. Kalau misalnya di tempat yang sempit lain sebagainya, tentu ada brand yang lain masjidnya. Memperhatikan keindahan. Nah, jadi ada sebuah masjid, ya ndak mau sabui. Tuh mau tanya, bahwa warna cat masajiko warna-warni kisah lihat tentu di buya atunya. Nan jadi pengurus kau buya, nan ketua iko partainya buya. Warna bendera partainya iko, makanya catnya itu. Untuk mengakomodir satu pengurus yang berbeda-beda partainya. Akhirnya demi kedamaian dan kerukunan, maka catnya warna-warni sesuai dengan warna bendera partai masing-masing. Ya contoh Istiqlal itu merah. Kok bahaya kok kenyataan tuh. Istiqlal itu merah. Dulu zaman. Muda cali yuk. Saya yang politik. Oh. Terus masa dulu Imam Abu Nasir itu hijau tikai. Iya. Setelah Megawati dan juga Presiden, merah. Iya, kan dah bakal karpet ya. Ini kan maksudnya. Oh iya. Soalnya di Arab Saudi juga di Mekah Madinah adonan warna. Iya. Terima kasih. Oh, kursi merah. Terima kasih Pak. Luar biasa ini. Nah, nanti napanya kalau untuk ada daurah pelatihan nanti bisa jadi pemateri ya. Ya. Semangat luar biasa. Pak Iskandar ada? Nah, ya. Beliau yang aktif, sekretaris umum, ya ketuanya Pak M. Nur Idris. Beliau home base-nya sekarang banyaknya di Bukit Tinggi. Mengulang sayang, itulah kalau nggak salah ya, mengulang sayang karena beliau dulu anggota dewan situ, sekarang juga untuk mencoba tahun ini. Ya, Ustadz Ade tidak mencalonkan. Ya. Kalau mencalonkan banyak yang demo. Nah ini tidak membangun masjid udah, memiliki market oke. Dan ini semuanya. Aneh perangkat masjid. Ini sudah ada. Mihrab ada, mimbar ada, menara ya udah mesti pakai menara semuanya ya. Tapi itu ini saya literatur yang bahasa Arab ini. Ya. Rak Al-Qur'an sudah, tidak ada, diadakan. Rak sepatu dan sendal ya. Kalau sendal jamaah hilang nanti di Masjid Jamin dulu udah belum ya, di Joko Karyan ya. Tempat khusus wanita oke. Tempat bersuci jadi. Perangkat penerangan ya, ini perlu juga. Ini di Nurul Amri ini penerangannya mantap ini, dan masjid-masjid yang lainnya. Karpet dan kebersihannya, petugas masjidnya sudah ada. Pendingin dan penghangat ruangan, petugas-petugas masjid, perkantoran, bangunan pelengkap. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, apakah dikasih honor gaji tiap bulan? Jadi nandape ya. Makanya ini harus dipikirkan ini bagaimana saya ngobrol-ngobrol gimana ini untuk pengurus masjid. Coba bayangkan nan bare imam itu penting, sangat penting. Imam garin. Tapi kalau satu masalah kama coba lari ya. Pengurus sudah tidak digaji. Nah ini gimana cara untuk makanya kita bersatu masjid-masjid bagaimana ya tentang hal ini. Makanya jangan sampai sudahlah rapat, sudahlah pergi ngurus kane upe pulo ongkos awas surang kan merasai jadi pengurus. Makanya untuk selanjutnya saya akan selalu memberitahu kepada masing-masing sekarang tidaklah mengapa menggunakan dana infak itu. Pakai aja Pak, ada apa-apa. Fikihnya juga ada. Hah? Iya. Ya artinya meskipun kita lillahi ta'ala akan bangunkan rumah istana di surga. Artinya bukan money tidak, maksudnya profesional. Tak masalah. Kan tidak haram. Mana haram? Itu tergantung niat kita masing-masing saja.
Syarat-syarat menjadi pengurus ini saya baca di berbagai. Jangan singguang jangan singguang. Beragama Islam, jaleh, dan mungkin orang Kristen jadi pengurus masjid. Tapi ada mungkin ya. Ada enggak yang lain, agama lain? Mengerti fikih masjid. Kalau tidak, gandeng urang nan mengerti. Dah waduh. Dasarnya mempunyai kecintaan terhadap masaji. Jamaah setiap masaji. Kok mama ece? Ambo dapat laporan terus terang saja. Atas nama Dewan Masjid Indonesia dapat laporan, maksudnya, ya, maksudnya, saat ini lapor langsung ke awak pengurus ketua kami Ustaz. Kamasaji ini udah ke rumahnya Kamasaji, tapi Kamasajinya setahun sekali Ustaz. Baca itu kesuan. Ada pokoknya yang di Padang Panjang, tapi saya tidak mau menyebutkan. Kan sayang juga kalau dape pengurus itu adalah orang nan kamas. Insya Allah kalau di sini, iya, berakhlakul karimah, berat nih, tokoh panutan, iya, amanah, cakap. Ini normatif lah udah. Kita mau pulang katanya kan kegiatan yang dilakukan di masjid, oke, tak masalah. Ceramah rutin, oke. Ini tambah saja, nanti ditambahkan brand masing-masing. Nah, ekonomi mudah-mudahan ini ada yang sudah melaksanakan. Ini aspek pemeliharaan fisik, pemeliharaan kantor, lingkungan masjid, oke. Dibaca saja yang di sana. Nah ini yang kami lakukan di sini, mungkin yang di Masjid Jaminul Huda ini, meskipun ada lembaran khusus. Nah ini ramah-ramah. Kenapa di Masjid Jaminul Huda kita cantumkan ramah lansia? Saya lihat pengurus itu adalah pensiunan. Banyaknya di Pemko, BUMN dan sebagainya. Maka lansia daripada monok-monok manuang-manuang di rumah, rancak di masaji. Di buean tampe ado situ tampe maiso ado, hanya orang sehat lah yang merokok. Ya gitu ya. Kemudian ada ruangan tempat atau palanta tempat minum digratiskan, termasuk di Masjid Jaminul Huda, air keran gratis, air mineral gratis, teh manis gratis, kemudian teh susu gratis, kemudian kopi gratis, teh talu gratis. Nah, tehnya kamu sediakan, talu bawa masing-masing. Nah nih disabilitas kami sudah sediakan untuk disabilitas, untuk musafir juga begitu. Yang intinya senang berkunjung. Habis pulang berarti. Nah, tuh. Yang untuk Masjid Jaminul Huda jam berapa gini Pak Kua? Jam berapa gini? Untuk Masjid Jaminul Huda buka 24 jam udah. Kajian tafsir iya, kajian hadis dan selanjutnya ada. Pinjaman ya. Oke. Kami meminjamkan tenda ada. Kemudian kursi gratis, tenda gratis. Ada lembaga jiswab, zakat infak sodakoh ada. Kemudian gedung MDTA permanen, tempat berwudu permanen, MCK bersih dan selanjutnya parkir gratis. Nah, digratiskan meskipun banyak pertanyaan pertama di mana beko sumber dana. Minuman teh gratis dan selanjutnya. Menumpang makan boleh, rehat boleh. Nah gitu. Perpustakaan terbuka, literasi ya ada diadakan, sampai sekarang ada. Pelayanan kesehatan insya Allah bekerja sama dengan DKK, Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Palanta Uhwah sudah pada tahu. ATM atau lubung bareh kami sediakan. Bahkan Satyo Wirid itu 10 orang yang memegang itu dalam, pokoknya tidak pernah tidak. Insya Allah setiap kedatangan orang yang fakir miskin yang sudah ada data, yang sudah di cross check oleh RT kelurahan dan Kota Padang Panjang, kami kasih setiap kedatangan itu beras 2 kilo.
2 kilo. Meskipun kita pasti ada komentar begini, inyo tibo buya dek karano ingin dapat bare aja wembo. Pengurus masjid tidak ngurus niat orang, itu kata kuncinya. Cobalah bapak-bapak sebagai pengurus ngurus-ngurus dan niat orang. Terserah mau karena beras mau memang ikhlas, terserah. Pokoknya masjid rame, itu kata kuncinya. Nah itu jadi ada dikasih pelayanan kesehatan oke, ATM oke, penginapan berinfak dan gratis ada, pusat kajian Islam, pelatihan manajemen masjid, pusat kajian keterampilan, silat tradisi Minang meskipun tidak rutin, WiFi gratis insya Allah, IndiHome juga ada, kultum zuhur ada, majlis ta'lim juga ada, security ada. Kami kasih, tidak apa-apa dibuka-buka aja ya. Security kami kasih 2,5, ada 2.500.000 itu ada 2 security berarti 2 itu 5 juta sebulan. Kemudian garin masaji pokok gaji pokok namanya kami kasih 2,5. Itu garin masaji. Imam 2,5. Yang dari Pemko tidak dikurangi sedikit pun. Kemudian tiap minggu itu dapat, ada yang dapat jatah imam dan garin tiap minggu. Kemudian nanti ada bonus, ya kurang lebih 5 juta lebih itu nerima tiap bulan. Nah itu. Jangan gara-gara ambo sampaikan beko bacakan antara wawa, beko dah usah. Iko nanti masih jamin dulu dah ambo sampaikan. Kemudian, nah ini saya masih terkendala sekarang. Saya menginginkan mohon maaf, ustad-ustad mubalik itu tidak minta isi amplopnya gadang. Tapi awak sajalah paham dan mengerti mahal ilmu itu. Ya, tapi itu tidak prioritas. Yang jelas jalan nih. Karena mohon maaf, saya salut dengan Masjid Raya Jihad, salut dengan Baitul Hikmah. Malam subuh tiap hari. Itu berapa dana harus dikeluarkan, hebat juga, hebat. Kemudian masjid-masjid yang lain yang mengadakan wirid hebat luar biasa, itu dipertahankan, jangan sampai dihilangkan itu, jangan sampai dihilangkan karena untuk memulai lagi susah, ya. Kultum zuhur oke, udahlah, baca sajalah, udah, ya. Nanti Allah tuh. Nah, demikian tanya jawab saja ya. Kami silahkan kepada